5207 itu sebenarnya cerita yang sudah berlalu ya, tahun 2018 terjadinya. Jadi saya menulis lagu itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika Hai Rifan. Hai, halo Mbak. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak gimana Mbak? Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik juga. Nah, sebelum aku mau nanya-nanya soal 5207, Yes. bener gak sih 5207? Bener banget. Benar banget. Aku mau nanya dulu nih, kesibukan kamu di 2020 ini kan udah tinggal 3 hari lagi nih kan 2020. Aku mau nanyain kesibukan kamu. 3 hari lagi ya? Gak kerasa ya? Kesibukan sih kalau tahun ini paling aku kebanyakan lagi fokus di tesis sih Mbak. Kan aku sekarang lagi lanjutin studi S2 di UI. Jadi memang ya alhamdulillah di rumah aja gitu kan. Jadi lebih banyak waktu untuk kerjain tesis di samping memang ngerjain project-project musik yang lain gitu sih Mbak. Wow, jadi di 2020 ini udah mau selesai nih ya berarti tesisnya? Atau malah udah? Baru mau sidang proposal, jadi insya Allah semester depan tuh semester terakhir untuk ngerjain tesis. Ya insya Allah. Wow, semoga cepet dapat gelarnya ya. Kamu ngambil jurusan apa? Ngambil jurusan hubungan internasional, S2 hubungan internasional. Oh, berarti ngelanjutin dari S1 yang sebelumnya ya? Ngelanjutin. Oke, ngelanjutin. Nah, sebelumnya aku kayaknya belum kenalan ya. Aku udah nanya-nanya banyak banget, aku nggak kenalan. Iya, belum. Aduh, emang kebiasaan kalau kepo tuh ya. Ya, halo, nama aku Adela. Kamu boleh panggil aku Adel aja. Siap, Mbak Adel. Salam kenal Mbak, saya Rifan. Salam kenal. Nah, untuk sampai sekitar ya mungkin 1 jam ke depan, ini aku bakal interview kamu gitu kan, bakal nanya-nanya. Selain tentang 5207, aku juga mau nanya soal temporary hours kan, karena aku kepo juga soal temporary hours. Terus juga aku bakal agak kepo-kepo sedikit nih, ada soal mental health. Boleh ya? Boleh banget. Kita buka sharing session. Kita santai-santai aja ngobrolnya ya sore ini. Setuju. Sama jangan lupa nanti bakal ada games, jadi kamu harus nyiapin suara kamu. Oh, oke. Siap. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal single kamu yang 5207, itu pertama-tama nih, aku mau fokus ke liriknya dulu. Liriknya tuh dalam banget. Itu kamu buat sendiri kah atau gimana? Yes, seperti lagu-lagu dan karya-karya saya yang lainnya sih Mbak. Semuanya memang saya bikin sendiri, dari notasi, lirik, sampai ke aransemen dan produksi. Dan yang menurut saya songwriting itu udah menjadi kayak terapi buat saya. Agak sedikit ego gitu loh ketika saya menulis lagu, dimana saya harus benar-benar menulis itu dalam sudut pandang saya gitu. Agak sulit sih untuk menulis sebuah karya jika saya belum pernah merasakan gitu. Jadi mungkin jawabannya adalah yaitu saya tulis semua sendiri, dari album sebelumnya sampai Temporary Hours, lalu sekarang 5207 itu semua sendiri. Wow, itu kan kamu kalau bikin lirik nih ya, aku perhatiin itu banyak banget kayak soal kehilangan, dan bahkan malah bukan cuma kehilangan tapi juga how to solve it gitu. Jadi kayak gimana sih cara kamu kayak ngendalin diri kamu sendiri nih dari kehilangan kamu itu. Itu apakah untuk lagu 5207 dan juga Temporary Hours ini pengalaman pribadi atau gimana? Yes, betul Mbak. Jadi semua karya itu memang sebagai refleksi kehidupan saya. Seperti kayak bab dalam hidup saya. Jadi setiap lagu itu adalah bab baru dari hidup saya. Dan kebanyakan dari lirik-lirik dan cerita yang saya tumpahkan dan tuangkan dalam karya-karya saya itu adalah dari pengalaman pribadi sih. Agak ya seperti saya bilang agak sulit banget kalau misalnya nulis dari sudut pandang orang gitu, dan saya sepertinya belum sanggup untuk melakukan itu. Jadi ya itu semua dari saya sendiri. Oke. Nah, kalau misalkan untuk yang 5207 nih, aku dengar-dengar katanya ada kisah di balik itu. Boleh nggak sharing dikit kisah apa sih di balik lagu itu? Karena bener-bener mendalam banget. Aku pun pas pertama dengar lagunya dan juga kayak dengar musiknya, oke, it hits me that hard gitu kan, kayak wow.
5207 itu sebenarnya cerita yang sudah berlalu ya, tahun 2018 terjadinya. Jadi saya menulis lagu itu berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika nenek saya meninggal dari kanker tahun 2018. Singkat cerita, 5207 atau 5207 itu adalah kamar di rumah sakit di mana nenek saya dirawat hampir selama 3 bulan. Dan di 3 bulan itu kami sekeluarga benar-benar menyatu, saling menguatkan dan mendampingi beliau lah di hari-hari terakhirnya. Jadi The Room 5207 itu mempunyai kayak sentimental value sama saya. Jadi I had to write something about that. Wow. Tapi sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan selain curhatnya kamu? Ada nggak sih yang mau kamu sampaikan dari lagu itu? Sebenarnya lagu itu kalau dilihat kan memang tentang peninggalan seseorang atau kematian gitu kan. Cuman penegasan yang saya selalu garis bawahi dalam lagu ini adalah it's not about mourning, it's not about grieving gitu. Kita tidak boleh berduka berlama-lama. Justru kita harus merayakan kehidupan seseorang itu. Kita harus mengapresiasi mereka. Kita harus mengenang banyak kebaikan mereka. Dan di situ saya pertegaskan gitu loh bahwa ya tugas nenek saya sebagai manusia hidup saya sudah berlalu, sudah selesai, dan ya kita melepasnya ke alam lain dan kita harus berterima kasih atas semua jasa yang sudah diberikan oleh beliau untuk kita. Lebih penegasan terhadap kehidupan. Oh, itu dalam banget sih. Nah, kalau misalkan itu kan tadi soal lagu dan juga liriknya nih. Kalau misalkan music videonya sendiri dari 5207 itu ada kesulitan nggak sih selama pembuatan music videonya? Alhamdulillah sih nggak ada ya Mbak. Jadi 5207 sama Temporary Hours itu kan bisa dibilang ada kaitannya kan. Dan ketika saya memang buat video klip tersebut, kedua video klip tersebut, saya berkolaborasi dengan Stefani Azali. Dia adalah director, editor, dan juga the person behind the whole music videos. Dan pada saat itu saya bilang pada Stefani, kayak Pi, coba lo dengerin lagu gue deh Pi, apa yang bisa lo gambarkan dari lagu ini gitu, apa sih sudut pandang yang lo bisa tarik dari lagu ini. Jadi saya selalu menegaskan kepada Pi bahwa Pi, gue gak mau lo melakukan ini untuk gue, kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama melihat sudut pandang kita masing-masing dalam kedua lagu itu, dan ya lo interpretasikan aja dari sudut pandang lo. Dan pada akhirnya semua cerita dan semua produksi itu memang ditangani langsung oleh Stefani Azali gitu Mbak. Wow, berarti Stefani Azali she's really doing a great job karena keren banget. She did. Oke. Nah, kalau misalkan dari lagu-lagu kamu ini kan semuanya tuh dirilis tahun 2020. Yes, baru dua lagu ini 2020 dan Temporary Hours bulan Maret 2020, sedangkan tema 5207 baru minggu lalu. Oke. Kan keduanya ini dirilis saat pandemi nih. Yes. Ada nggak sih pengalaman berbeda nih yang kamu rasain gitu kan, kayak merilis lagu saat pandemi dan merilis lagu biasa gitu loh, kayak bukan pas lagi pandemi gitu? Tentu banyak banget ya Mbak ya. Paling sederhana lah penyesuaian bagaimana kita bisa membawa lagu ini ke publik selain melalui platform digital ya. Ketika mungkin kita di masa-masa sebelum pandemi, kita bisa promo dalam manggung, kita bisa menyampaikan radio, kita bisa saling berinteraksi dengan para followers secara langsung gitu. Sedangkan ketika kita dibatasi ruang geraknya, tentu saja kita justru berpikir bagaimana kita bisa secara efisien memperlihatkan karya-karya kita ini ke orang. Tapi kembali lagi itu adalah pengalaman yang mungkin sangat berharga banget ya buat saya Mbak ya. Saya rasa ini adalah pengalaman yang baru untuk semuanya, nggak cuma saya doang gitu, nggak cuma dalam industri musik, juga mungkin industri lain penyesuaian yang sangat sulit. Cuman ya alhamdulillah bisa dijalankan dengan baik dan seoptimal mungkin sesuai kapasitas saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.